sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kerjaannya banyak gitu kan biar aja mereka ngomong. Pak yang perlu dibicarakan ini, ya, Pak, kalau Bapak setuju nggak Pak? Kita lagi mau bicarakan ini anggaran mesti susun dengan benar karena 2014 ini sebetulnya Pak Seda kita tuh termasuk gagal mengawasi karena e-budgeting belum jalan. Banyak sekali proyek-proyek PU itu nggak perlu dilakukan ditimpa terus banyak sekali juga membuat pelatihan bintek nggak perlu. Bisa contoh, ini baru ngajuin kemarin, baru saya coret. Masa rawat taman rumah dinas gubernur 600 juta setahun? Ngapain? Padahal si Pamda kan bisa kita rangkap, kasih dia uang sedikit, bantu ngurusin taman. Beli genset 400, pelihara genset 400 juta misalnya. Nah, ini model-model gitu tuh yang akhirnya membuat Silpa juga jadi besar. Kalau lagi nggak kita perhatikan bisa kecolongan, jadi saya pikir lebih baik kita fokus itu apa mau akhir tahun ini kan. Itu juga ada titipan Dewan Pimpinan apa kata kemarin. Makanya kita mesti cek, daripada ngomongin yang politik mah nggak usah dibawa-bawa lah urusan pusat ke Jakarta. Pak ini kan mau dialog sama MUI Pak. Nah ini kan ada. Mau dialog, mau buka aja untuk rakerda. Pak ini lagi ada isu kan kolom agama kayaknya mau dicabut sama pemerintah pusat. Itu gimana? saya kan di Komisi 2, kalian tuh ngaco aja. Jadi itu bukan mau cabut kolom agama. Fakta di Indonesia ini keyakinan orang tuh melebihi 6 agama. Dan sistem yang dibuat waktu membuat IKTP itu hanya bisa masukin 6. Jadi kalau yang di luar 6 gimana? Paksa kosong. Karena nggak bisa diketik. Nah akhirnya timbullah seolah-olah kosong kan benar dong. Kalau kamu nggak mengakui nama agama, masa kamu mesti masuk di 6. Jadi akhirnya dikasih pilihan kosong. Sebenarnya bagi warga yang tidak ada di nama agama itu, mereka pun juga tidak mau dikosongin. Mereka pengen ngisi sesuai keyakinan dia. Tapi sistem di IKTP itu tidak ada. Jadi ya bukan salah Mendagri, saya juga nggak tahu salah siapa tuh bikin sistem. Tapi secara prinsip gimana Pak? Secara prinsip kan kalau agama secara prinsip itu masing-masing punya pilihan. Tapi kita sebagai warga negara Anda harus taat kepada konstitusi. Itu sudah dimasukkan dalam undang-undang bahwa inilah KTP kita itu ada 6 agama itu. Jadi kamu suka nggak suka, jangan. Kalau saya pribadi, misalnya saya ikutin itu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kayak Malaysia. Malaysia itu yang dimasukin dalam kolom agama cuma yang beragama Islam loh, karena dikenakan hukum syariat agama nih. Kalau yang di luar agama Islam nggak masukin apa-apa, itu haknya dia. Nah tapi itu kan pribadi Pak. Tapi secara undang-undang setiap warga negara harus taat kepada konstitusi. Tapi siap nggak sih Pak untuk adanya perlawanan dari KMP ini Pak? Aduh, makanya saya bilang kita siap kerja aja lah. Perintah Pak Presiden kerja. Nggak usah lawan politik ya. Pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah berada di tengah-tengah kita. Hadirin sekalian, mohon untuk bisa menempati tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih. Gua ambilin PC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, Sekretaris. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri pembukaan rapat kerja daerah yang pertama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua MUI Pusat, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati, lupa tadi, anggota DPD DKI Fatwa. Secara protokoler masih nyebutnya DPD dulu, Pak. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Dologoni, Ketua Jakarta Islamic Center Kiai Haji Ahmad Sodri, Ketua Forum Kerukunan Beragama Kiai Haji Tsafi Mufid, Sekda Provinsi DKI Jakarta Pak Saifullah, para alim ulama, para pejabat, hadirin undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami terima kasih untuk MUI Jakarta ada rapat kerja daerah pertama. Nah, kami berharap sekali kepada MUI bisa menyampaikan di lapangan, terutama juga Dewan Masjid. Kami ingin sekali, sebetulnya itu kita bukan mau tujuannya memenangkan MTQ, bukan sebetulnya. Tapi bagaimana anak-anak remaja pemuda kita itu tidak buta Al-Quran. Harusnya di Jakarta itu seperti kita di Belitung, kita targetkan semua anak-anak 12 tahun itu harus khatam soal Al-Quran. Nah,
Ini gerakan ini siapa bisa lakukan? Terus terang saja remaja pemuda kita hari ini tiba-tiba tidak tertarik kumpul di rumah ibadah, di masjid-masjid. Kita punya badan kerjasama yang pemuda remaja masjid, koordinasi gitu ya, Indonesia. Tapi masjid-masjid terutama yang di kampung-kampung, kalau yang tempat elit orang datang nih, tapi yang tempat itu tidak datang. Kami lagi mendorong, saya sudah bilang sama Pak Budi berapa kali kita pertemuan, masjid yang agak sempit minta tetangga kiri kanannya untuk mewakafkan tanda kutip, kita bayar gitu loh. Jadi bukan mewakafkan tanpa dapat uang, jadi minta dia mewakafkan, ikhlas pindah dari sebelah masjid itu supaya masjid itu bisa dibuatkan taman. Ya pada taman kita harapkan nanti anak-anak muda akan mau datang. Kami juga melakukan gerakan membeli banyak tanah, membangun taman-taman di tiap RW. Nanti ada taman terpadu, ada posyandu, ada PAUD, ada tempat bermain. Jadi anak-anak itu semua terpadu di situ, ibu PKK yang ngurus. Nah kalau dikombinasi dengan masjid, ada halaman yang cukup baik, ada taman untuk anak-anak kumpul, ini akan mendorong kita lebih baik. Dan tentu saja saya juga mohon maaf, ini juga ada gerakan di luar secara politik mau membenturkan Ahok lawan Islam, bukan Ahok lawan FPI. Bagi saya FPI bukan bela Islam, itu mempermalukan Islam. Saya sekolah Islam SD sampai SMP. Nggak ada Islam yang seperti itu. Kalau menurut saya seperti ini, jelas. Dan saya juga tidak mau negosiasi ketemu untuk orang-orang seperti itu. Tadi saya didatangin dari orang yang kerja di lapangan. Kita lagi membongkar banyak rumah bagus-bagus sepanjang sungai, di jalan inspeksi sungai. Saya bilang sama beliau, kalau mau sopan, mau santun kita di Jakarta, harusnya rumah-rumah di jalan inspeksi sungai itu sudah 30 tahun, 40 tahun dibiarkan, layak nggak kita bongkar? Itu terlalu kejam kalau saya katakan, terlalu tega banget. 40 tahun dia udah jual beli rumah beton permanen bagus-bagus, terpaksa kami bongkar karena itu mengganggu, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu gara-gara itu. Jadi mau tidak mau kita harus tegakkan aturan. Lalu bagaimana FPI yang jelas-jelas melanggar konstitusi mengatain saya orang ditolak jadi gubernur karena suka makan babi segala macam, lalu kita mau nego damai dengan dia? Ya tidak bisa. Saya tentu juga saya di depan Bapak Ibu, saya juga mohon maaf orang bilang saya terlalu kasar. Ya saya kira kasarnya di mana juga memang repot. Saya ya seperti istilahnya induk ayam atau induk burung telang, membiarkan anak elang terbang itu tujuannya untuk membina dia. Nah sama seperti saya dituduh melarang hewan kurban. Padahal saya sendiri keluar duit beli hewan kurban. Bukan di Jakarta loh, dari Belitung. Dari om saya. Om saya tuh sampai ditanya dari orang, kenapa kamu nggak mau masuk Islam saja? Sudah sering bantu. Ini om saya nggak sekolah. Dia bilang, saya tertarik sih, dia bilang. Cuma saya masih, ini cerita jangan tersinggung ya. Ini om saya ini dia orangnya tulus, nggak sekolah ini. Dia juga pelihara sapi. Dia bilang, saya mohon maaf, dia bilang, saya rasanya belum bisa ninggalin makan babi, dia bilang. Ini orang kampung nih, dia betul-betul jawab nurani dia. Saya tertarik sama Islam, tapi saya nggak bisa kalau nggak makan babi, dia bilang. Ya tapi nggak apa-apa, arti pintu hidayah sudah mulai dekat, istilahnya begitu. Kalau kita bicara seperti ini. Nah saya sama seperti SD SMP. Waktu saya SMP, harusnya saya belajar ngaji habis sholat isya. Tapi karena kelompok Islamnya agak garis keras, saya nggak boleh masuk ke dalam masjid. Karena kafir nggak boleh injak masjid. Nah di Belitung Timur saya jadi bupati Safari Ramadan, masih ada masjid yang saya nggak boleh nginjek terasnya waktu berbuka bersama. Jadi gubernur yang ngambilin
buka kasih ke saya duduk di bawah pohon lucu kan ya bupati. Dia nggak terima. Makanya waktu Gus Dur mendukung saya jadi gubernur ke Bangka Belitung kampanye, dikasihlah selebaran Gus Dur kiai palsu, dibayar kafir. Saya bilang sama Gus Dur, Gus, ini bilang gini nih. Ya Gus Dur orangnya cuek, biarin aja, nggak ngerti mereka. Tapi dia tulis Gus Dur kiai palsu, biarin aja. Itu Gus Dur, dia kampanye buat saya. Makanya saya bilang ini persoalan. Lalu soal bongkar masjid, dulu dipakai buat kampanye negatif nyerang Pak Jokowi. Bernardus Joko Widodo bongkar masjid. Padahal masjid di tim itu mau digedein. Sama kayak mana ada sih orang mau bongkar, mau bikin gede masjid yang lama nggak dibongkar dulu. Jadi masalah sekarang isu itu dipakai buat saya. Dan yang lebih kurang ajar lagi saya bilang, ini naik haji jadi nyebarin fitnah. Hampir semua delegasi jemaah dari Jakarta ini gara-gara gubernur kafir ini uang jatah makan semua dihilangkan. Padahal uangnya ada. Tanya sama Pak Budi, kita tulis surat kepada Mendagri melarang. Asal ada izin Menteri Agama. Kami tulis surat pada Menteri Agama. Nggak dibalas-balas sampai hari ini, Pak. Saya lagi yang kena. Lalu soal korban. Saya sama Pak Sekda. Kita menyediakan jalan tenaga listrik di Tanah Abang. Maksudnya kalau potong korban di jalanan segala macam, sekarang kan lagi banyak penyakit. Kita ngeri kalau sampai ada penyakit rabies atau apa orang meninggal. Islam juga ngajarin kebersihan. Di Arab Saudi motong hewan itu diatur sedemikian rupa. Nggak boleh dibuang sembarangan karena sekarang penyakit lebih banyak. Kita aturin mereka jualan di telis, jangan potong di jalan, jangan sembarangan. Nanti bisa cemar kemana-mana penyakit. Bilang saya melarang. Padahal instruksi gubernur, Ingup itu dari dulu juga sama isinya, nggak ada yang beda. Cuma sekarang yang tanda tangan saya. Jadi masalah. Jadi memang saya lihat ini ada gerakan. Saya baca kok laporan Intel ke saya cukup baik. Mereka udah bilang ini kelompok politik sebetulnya tidak terima saya jadi gubernur. Basuki kalau lawan FPI, Ahok lawan FPI, yang menang Ahok. Persepsi di publik. Makanya sekarang lagi dibuat isu ibu-ibu demo itu Ahok musuh Islam. Ya kalau dia musuh Islam, Anda lihat rekam jejak saya dong dari dulu. Bapak saya malah ngajarin saya kalau mau bantu bangun masjid, bantu fondasi sama batu ya. Kenapa Pak? Orang Islam percaya selama masjid dipakai terus, pahalanya dihitung terus. Kalau kamu bantu seng, bantu dinding, nanti dia perluas, hilang barang kamu. Jadi kalau bantu fondasi dipakai terus tuh, apalagi bantu fondasi, mimbarnya kan nggak mau diganti-ganti tuh. Ngadapnya itu mau digedein masjidnya tetap sama posisinya. Kita dari keluarga kita dari kecil dulu kita bantu dari dulu, jadi kan rekam jejak. Bagaimana mungkin saya bisa jadi bupati di 93% muslim yang 55% fraksi DPRD dikuasai fraksi bulan bintang. Sekarang adik saya lagi. Adik saya lebih pintar kutip-kutip Ali Imran 28 karena kekuasaan dikasih Tuhan. Kalau orang mau kun fayakun ya jadi, mau bilang apa? Kalau Tuhan mau jadi presiden juga kamu gak bisa menghadangi. Nah itu yang situasi kita. Nah saya sengaja cerita seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu yang bisa membantu kami. Ini saatnya jangan mempertentangkan soal urusan ribut DPRD. Ini urusan DPR pusat mau dibawa ke Jakarta. Bikin KMP. Bapak Ibu tahu nggak konsekuensinya apa sekarang? Kita nggak punya alat kelengkapan DPRD sampai hari ini. Jakarta memalukan, tidak punya alat kelengkapan DPRD, nggak punya komisi, lalu bahasnya semua gimana? Semua dirapimkan. Ini lucu nih Jakarta ini. Ini apakah bukan menghambat? Kalau kita bicara orang beragama, bertuhan, nggak ada yang mau menyusahkan rakyat sebetulnya. Tapi itu yang terjadi di DPRD kita hari ini, tapi tidak semua. Hanya sekelompok-kelompok tertentu saja yang atasnamakan koalisi merah putih mau dibawa ke Jakarta. Nah kami sih tidak peduli sebetulnya. Kami hanya peduli bagaimana kerja, kita siapkan anggaran mendahului. Tahun depan tetap sama saja kita yang kerja seperti biasa.
Nah, saya juga mohon maaf Bapak Ibu, jangan berpikir saya jagoan, enggak. Jagoan itu cuma di film kungfu, film silat itu, 1 lawan 10 itu. Kalau berantem beneran sama-sama punya ilmu, 1 lawan 1 juga capek berantemnya. Ngos-ngosan, itu apa Bapak mau berantem 1 lawan 1 sama-sama punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu sih ya 1 menit roboh. Kalau sama-sama punya ilmu, capek berantem 1 lawan 1. Kalau tanding nggak capek, udah dekat wasitnya pinggir. Kalau berantem beneran mana ada sempat pinggir-pinggir ya, makbik udah. Ini kan kalau tanding enak, udah nyerang, udah dekat, set, mundur lagi, tarik napas lagi. Kalau berantem beneran nggak bisa. Tapi bagi saya, tolonglah fitnah-fitnah seperti itu tidak sesuai ajaran agama manapun. Yang saya tidak lakukan disebarkan. Ini hanya persoalan politik. Ya Bapak Ibu juga jangan merasa saya musuh Islam. Saya dari lahir kok sepupu saya 93% Muslim. Sekeliling saya itu tinggal Muslim. Dari kecil saya punya saudara Muslim. Saya punya keluarga banyak yang Muslim. Baik yang Muslim dari dulu maupun yang mu'alaf. Banyak. Nah kalau persoalan orang gak suka sama saya gak dapat hidayah. Ya jangan marah sama saya, tanya sama Allah saja kan. Ya Nabi Muhammad ini nangis kok pamannya gak dapat hidayah, gimana mau maksa. Tapi kalau udah memusuhi saya, tausiah gak boleh dengar, masuk masjid gak boleh, ya gimana mau dapat hidayah. Dan saya bilang kalau Islamnya kayak FPI, sampai mati juga saya gak mau masuk Islam. Bukan Islam seperti itu kok, mana ada kasar seperti itu. Ini maksud saya, ini pandangan saya kepada Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu merasa saya jagoan, mau melawan semua. Saya juga nggak banyak komentar kok, karena mereka agak kurang ngajar. Nah, kenapa saya masih komentar keras kepada FPI? Soalnya saya udah sejak saya jadi PRT, saya nggak pernah ribut-ribut lagi. Saya bukan karena gara sakit gigi nggak marah, bukan. Saya hanya mau tunjukkan pada FPI, ini negara ada konstitusi, dan saya tidak pernah takut kepada mereka. Karena selama ini mereka selalu berpikir kita takut, jadi mesti nego. Nggak ada takut-takut, orang konstitusi kok. Saya berdiri di atas konstitusi. Kita hidup bernegara ya taat kepada konstitusi, taat kepada ajaran agama. Itu yang saya mau sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu menganggap saya kurang santun, ya saya mohon maaf gitu. Menurut saya, ya ini relatif, santun nggak santun sih relatif gitu ya. Pak Jokowi juga santun. Tapi kalau udah ngomong sama saya dia bilang bagus terusin. Ya, susah kita ngomong santunnya gimana versinya kan. Jadi kalau saya nggak ada beliau lagi, saya nggak mau lagi ribut-ribut. Saya tanda tangan aja, nggak senang ya staffin aja. Ini yang situasi itu. Tapi yang penting bagi saya Bapak Ibu bantu kami di DKI, anak-anak remaja pemuda itu didorong untuk bisa masuk kegiatan di masjid-masjid. Karena hasil survei anak-anak muda remaja yang bermain di rumah-rumah ibadah itu rata-rata berhasil jadi orang kira-kira gitu. Ini kunci sebetulnya. Dan kita ini mayoritas Muslim, masjid begitu banyak. Nah kita mesti dorong supaya anak-anak remaja pemuda kita itu anak-anak masuk. Kita akan bangun banyak PAUD di taman-taman. Jadi para relawan bisa mengajar. Orang kalau nggak takut sama Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan, nggak ada harapan bangsa ini. Saya kalau ditanya dari anak muda, apa rahasia berhasil Bapak? Saya selalu katakan, rahasia pertama, Anda harus disiplin. Itu kunci, mau atlet, mau apa, disiplin. Dari Bang Bang. Yang kedua apa? Saya bilang Anda harus taat kepada aturan. Mereka masih nggak puas. Lo gimana Pak kita bisa berhasil, bisa mengalahkan orang lain? Anda harus mengenal sang pencipta Anda. Bagaimana hubungan dengan pribadi dengan dia. Maka Anda akan menjadi orang yang kreatif. Kenapa? Akan menciptakan banyak hal. Karena Anda berhubungan dengan sang pencipta. Bahasa Inggrisnya bagus. Kreator dengan kreatif. Hari ini dunia kita bukan berbicara era industrialisasi lagi. Tapi berbicara siapa yang bisa menciptakan produk-produk yang kreatif. Nah syarat bisa ciptakan produk yang kreatif kalau kita berhubungan dengan sang pencipta kreator. Saya bilang itu kuncinya. Nah kalau anak-anak kita tahun 2025, 2028 bangsa kita akan menerima namanya bonus demografi. Umur yang kerja lebih banyak.
Kalau dia pintar saja, tidak takut sama Tuhan, mengerikan. Mengerikan sekali bangsa ini. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama, ulama dan umaro, itu ya kira-kira banyak. Kita ini porsi di pemerintah, supaya kita lakukan dengan baik. Nah, saya yakin ini bangsa akan jadi besar. Dunia udah mengagumi kita. Islam yang rahmatil alamin itu nyata di Indonesia. Di Timur Tengah pun sesama Islam dibantai. Ini yang paling jelas Islamnya. Saya pikir kalau menyebarkan agama Islam, kita ngomong jujur ini, mesti ambil contoh Indonesia sebetulnya. Yang paling menggambarkan situasi Nabi Muhammad waktu di Piagam Madinah. Paling jelas menggambarkan itu. Kita kalau nyampein Timur Tengah, ya rusak. Ini segelintir orang, 1000 orang, 2000 orang. Kemarin nggak sampai 2000. Itu aja ibu-ibu, anak-anak sebagian. Bagaimana mau mengalahkan 10 juta orang dibuat rusak nama itu? Makanya saya katakan tidak ada toleransi. Kalau Anda anarkis di sini, Anda cuma merusak nama Islam. FPI cuma bukan front pembela Islam, front perusak Islam, saya katakan. Karena mempermalukan orang Islam. Saya pun tersinggung. Saya sekolah Islam sampai SMP. Tiba-tiba kok Islam seperti itu? Nggak bisa. Dan saya bukan mau rasis, saya katakan. Jadi kalau nggak punya kerjaan jangan seperti itu gitu loh. Kadang-kadang udah stop, nggak usah ngomong. Tapi saya di depan Bapak Ibu, saya mesti bicarakan. Ini posisi saya. Saya ingin MTQ kalau kita lakukan ini semua dengan baik. Juara umum MTQ itu hanya ekses dari ketika kita di Jakarta. Hampir semua anak-anak dan pemuda dan remaja sudah bisa juz 30 pun hafal. Akibatnya dia udah hafal, udah sering pengajian. Kita kalau tanding yang diseleksi banyak. Bukan seperti sekarang, mau tanding baru nyari-nyari orang siapa. Seleksi, bayar yang mahal. Ya gitu mah. Anda bukan tujuannya MTQ. MTQ adalah ekses. Pak Budi, saya tidak mau di Jakarta seperti itu. Tapi nanti juara 6 Pak. Kalah nih kita Pak. Kalau Bapak caranya begitu. Biarin kalah. Tapi kita ingin 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kita bisa juara umum MTQ. Karena memang stoknya banyak. Saking banyaknya terpilih yang terbaik. Kalau ini kan nggak nyabut dari provinsi lain. Kan kurang ajar kita. Pindahin KTP. Ini nggak benar. Tapi di kampung-kampung kagak ada yang ngaji. Kagak ada yang sholat. Saya juga bicara sama teman saya Islam. Islam paling gawat kalau kamu nggak mau belajar ngaji dari muda. Nanti udah tua baru bertobat, megang tangan pun salah nanti. Ada teman saya mau calon anggota DPRD di kampung ini, bikin foto poster, saking mau supaya tunjukin dipilih Islam pakai peci, pakai baju koko, terus dia taruh tangan kiri pun di depan taruhnya. Lagi sholat jenazah apa gitu pikir dia bilangnya. Karena dia nggak ngerti. Ini orang kelakuan, ada tukang jual buntut. Cewek begitu mau kampanye langsung pakai kerudung lengkap ke kampung-kampung. Padahal kerja itu tukang jual buntut itu. Kita ditipu dengan orang-orang seperti itu. Nah ini yang harus kita bantu. Ya tentu dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rakerda MUI pertama DKI resmi saya buka. Terima kasih pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta meninggalkan tempat untuk menuju tempat yang lain. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk masalah marbot itu kebijakannya gimana sih? Kita pengen, sekarang naik haji menterinya lama. Nah jadi marbot kalau bisa kita umrohkan aja gitu. Di Belitung juga saya lakukan gitu, timur begitu. Syaratnya kayak gimana aja tuh? Ya, syaratnya jangan rasis aja. Syaratnya Syaratnya yang
rahmatil alamin. Kalau nggak ngerti nggak boleh. Motor lewat di Tamrin. Itu karena kecelakaan di Jakarta itu hampir 2-3 orang per hari meninggal. Jadi kita berpikir, sekarang kan orang kan naik motor dari Bekasi, Depok, Tangerang kerja di Jakarta. Nah sampai tengah Jakarta, motor-motor kan sekarang pikir orang kan motor mesti lewatin kendaraan terus kan. Kan ada iklan wus-wus sampai celana sobek itu loh. Itu. Nah kita berpikir kalau dia udah penat, capek, kenapa sih motor dia nggak parkir di gedung-gedung di belakang atau lewat jalan belakang, dia naik bus supaya kecelakaan turun. Kalau nggak pada mati semua, kecerempet motor kan masuk nyelip-nyelip kena meninggal gitu. Itu aja pikiran. Persiapan banjir gimana Pak? Banjir sejauh ini oke, walaupun ada beberapa mesin kita kecolongan tidak diperbaiki. Tapi pembersihan sungai, pengerukan udah baik. Makanya banjir sekarang akan lebih baik dari tahun lalu. Kita nggak akan mungkin lebih dari sehari banjir itu. Kalau proyek 7.000 sumur itu sumur serapan gimana? Itu beberapa belum sempurna. Tahun depan kita pengen daerah yang mampang, yang itu mesti diberesin. Jadi satu sistem dari sungai itu mesti kita bikin sumur serapan.